Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore. selamat malam. Welcome to Asia Asia Live Entertainment. Dengan gue Vika Dan gue Vicky, dalam segmen horor lagi. Udah siap merinding? Well, berhubung nih ya, yang Hmm. namanya kisah-kisah horor itu kan pasti hampir semua pernah ngalamin ya nggak sih? Iya Fik? nggak sih? Iya iyalah pasti. Iya. Heeh. Dari yang ada yang emang sengaja nyari, ya kan? Ada juga yang nggak sengaja, yang banyak kan malah nggak sengaja gitu kan Iya. kita temui di kehidupan sehari-hari gitu. Nah sebenarnya ya kita mau bahas horor itu yang deket-deket aja di kehidupan sehari kita sih gitu. Makanya, nah untuk episode pertama horor lagi ini kita mau bahas tentang ini ya. Kisah horor yang pernah dialamin Alamin kita sendiri gitu. di perjalanan ya. Iya. Iya gak sih? Semua orang Perjalanan. pasti inilah orang kantor pasti ada pulangnya dong, punya rumah ya kan. Iya kan, perjalanan pulang gitu Iya kan. kan? Ya bisa pulang kerja, pulang ngampus atau pulang kampung Yang gitu. kemarin nggak jadi pulang Nah, nah, kan. iya. Barangkali bisa ngobatin ya. Iya. Ngobatin Bisa rasa kangen jadi. gitu. Ya pokoknya intinya kalau untuk episode pertama ini kita mau bahas itu tentang kisah horor Perjalanan. yang ada di dalam perjalanan ya gitu. Nah gimana, lo ada cerita nggak Fik? Gua ada sih, ini tapi udah lama ya. Udah lama? Lo yang ngalamin sendiri atau gimana? Ya ini pengalaman gua dan ini bagi gua agak lumayan creepy sih. Maksudnya sampai sekarang nih gua sampai masih bisa breathing tuh lihat tuh. Iya, sampai ini baru mau cerita di pikiran gua doang aja masih bikin gua merinding. Oke, karena lo ngalamin langsung sih ya. Iya makanya. Mungkin Dan ini Dan ini satu-satunya pengalaman gua di perjalanan pulang itu yang sampai sekarang sampai melekat gitu, sampai nggak bisa hilang. Oke. Panjang banget sih ceritanya sih. Emang waktu itu lagi dari mana lo? Jadi ceritanya gini, gua itu kan ini zaman kuliah sih. Jadi kira-kira tahun 2015-an itu masih kelas semester 5-an deh. Kelas dong. Kelas. Sekolah kali. Iya, jadi di situ pas banget di libur tengah semester. Kira-kira di bulan Maret. Nah, karena gua anak organisasi ya. Anak organisasi ya. Sok banget ya. Jadi apa sih lo kayak ini ya, senat gitu ya? Apa? Lebih ke ini badan eksekutif gitu loh. Oh, BEM. Yeah. Oh, anak BEM. Iya, anak BEM. Itu anak BEM ya? Iya. Jadi gitu. Karena itu tuh gue pulang agak telat nih. Ada semingguan tuh gue masih di kampus. Jadi ini lokasinya di mana nih? Gue orang Jogja. Gue orang Jogja. Gue kuliah di Jogja. Bukan kuliah di orang Jogja. Tapi gue orang Ngawi. Oh, nggak ada yang nanya kan lo orang mana? Iya. Gue kasih tahu aja ya kan. Langsung kicap. Yaudah lo Langsung kuliah di Jogja. Oke, terus? Jadi perjalanan antara Jogja ke Ngawi itu kira-kira hampir sama kayak ke Cilacap, 4 jaman. Dan motor gua motor butut coy. Supra X yang tahun 2000-an tuh. Oh lu PP? Iya ceritanya. Nggak ngekos. Gua ngekos, tapi kan ini ceritanya mau pulang kampung. Oh, lu lagi mau pulang kampung. Karena ini udah libur kan. Nah, udah libur kan itu gua mau pulang kampung nih. Karena apa ya, gimana ya? Gua tuh udah kayak nggak enak aja sama orang tua sebenarnya. Iya. Saking sibuknya sama perkuliahan, bahkan bukan kuliahnya sih, lebih ke kegiatan eskul gitu kan. Iya. Gue jarang banget pulang. Sekali pulang ya pas liburan gitu loh. Dan liburan udah kepotong tuh kan, nggak enak aja. Nah, gue tuh mutusin pulang. Nah, kebiasaan pulang gue itu agak aneh. Pilihan gue kalau pulang tuh kalau nggak sore, ya pagi sekalian. Kenapa lo nggak siang? Banyak alasan sih. Alasan paling utamanya sih ngindarin polisi sebenarnya. Ngindarin razia. Ngindarin razia satu. Yang kedua ngindarin panas. Lo tahu sendirilah daerah sana pasti panas. Lo naik motor gitu ya. Iya, makanya. Nah, di situ ceritanya gini nih. Gua itu kelar packing itu sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore gua lanjut tuh langsung udah kelar packing itu keadaan belum ini ya, masih kayak musim hujan gitu loh.
tapi belum hujan, nggak ada Oke. hujan, belum hujan. Jadi gue masih ini aja deh, udah santai aja. Pikiran gue emang nggak bakal hujan. Jadi gue nggak bawa ini. Kalau nggak prepare jas hujan. Nggak bawa jas hujan, ini udah bawa tas aja yang lumayan gede buat pulang. Pulang nih, udah kira-kira sampai Prambanan tuh 1 jam. Tahu sendiri motor butut coy. Iya, lama ya. 1 jam loh. Padahal gue kan di kota ya. Dari kan gue masuknya di Jogja kota ya. Jadi di Jogja kota ke. Emang rutenya mana aja sih dari Jogja ke Ngawi itu? Jadi Rutenya apa? rutenya tuh gini. Kalau dari Jogja kota itu ntar masuk ke Prambanan, dari Prambanan ntar masuk Klaten. Nah di Klaten ini nih ada shortcut langsung masuk kota. Oh, Nah, jadi kota Klaten, dari kota Klaten ntar Solo, dari Solo Sragen, dari Sragen langsung udah ketemu tuh Ngawi gitu. Nah, lumayan panjang tuh. Jadi gua nyampe kira-kira 1 jam tuh udah baru nyampe Prambanan. Itu udah jam 5 berarti kan. Udah kira-kira jam 5:30-6. Nah, kebiasaan gua lagi kalau udah nyetir gua nggak mau berhenti. Lanjut aja udah gitu. Mau capek mau apa, lanjut aja udah gitu. Lanjut aja terus sampai nyampe di Solo nih, udah mau di Solo. Jadi gua ngelewatin Klaten tuh kayak lempeng aja udah karena emang udah biasa gitu. Kalau di Klatennya ya. Nah, yang di Solo ini nih yang bikin kritis orang nih. Jalan Solo itu tuh dibuat satu arah, coy. Oh gitu. Gue belum pernah sih ke Solo. Iya, makanya jalan Solo tuh dibuat satu arah dan menurut gua nih tuh rumit jalannya. Udah kayak Bekasi aja udah rumit gitu jalannya. Lah lu tahu sendiri lah Bekasi gimana ya kan. Gua di sana juga sekarang. Orang Bekasi ya. Gua kan orang Bekasi gitu kan ya. Jalannya rumit juga gitu kan. Jalan pikiran gebetan juga gitu ya. Aduh. Nih kok gebetan lagi nih dipikirin. Nah, di situ kalau udah nyampe dari Klaten ke Solo nih, kalau mau ke Solo itu tuh ada kayak bundaran. Kalau kita belok kanan itu ke Semarang, ya kan? Nah kalau belok ke kiri itu ke Semarang. Kalau ke kanan itu langsung menuju ke Jawa Timur. Ntar nembusnya ke Wonogiri, Jawa Timur, entah yang bisa ke Lawu gitu, ke Ponorogo arahnya gitu. Nah gue lurus nih. Gue tuh saking lamanya nggak pulang tuh susah ngapalin jalan di Solo ini nih. Nah akhirnya gue ini kayak nargetin aja udah deh pakai jalan umum aja gitu kan. Gue ngikutin jalan bus umum. Jadi ke ini jalan yang ke Terminal Tirtonadi yang Solo tuh itu gue ikutin aja udah ngikutin bus karena emang suka lupa jalannya. Kalau mau ngikutin shortcut tuh masih belum apa gitu loh. Walaupun gue udah 2 tahun ya, tapi gue sering jarang pulang sih, ya itu tadi masalahnya. Jadi ya udah deh gue ngikutin aja jalan ini sambil ngikutin bus tadi karena belum hafal. Dan ternyata emang tinggal lempeng aja gitu loh. Tinggal lempeng sampai nih udah mulai nih. Jadi setelah dari Terminal Tirtonadi itu tuh kan tinggal lurus lagi sebenarnya, nggak ada jalan beloknya. Ada sih tapi kan masih gampang lah, masih ada pelang ininya kan, pelang arah kan gitu. Nih udah mulai agak anehnya di sini nih. Jadi gini ceritanya, gua masuk jalan yang harusnya itu masih ada kayak pemukiman gitu, coy. Harusnya loh ya, karena di pinggir jalan banget. Masih ada pemukiman enggak pertokoan, toko-toko yang jualan gitu loh. Nah, tapi pada kenyataannya yang gua dapet itu enggak ada, coy. Enggak, maksudnya lu bisa berpikiran bahwa harusnya di lokasi itu ada pemukiman itu dari mana? Maksudnya memang sebelumnya lu udah biasa lewat situ dan biasa ada pemukiman? Atau gitu. Jadi lu biasa lewat situ tuh karena itu udah jalan raya, coy. Maksudnya itu masih jalan raya gitu. Itu udah jalan umum. Jadi jalan umum, jalan sambung kalau mau ke Jawa Timur. Itu tuh udah jalan umum banget, jalan raya banget gitu loh. Ya lu bisa bayangin deh jalan raya tuh gimana sih? Pasti banyak lah pemukiman gitu kan. Ini anehnya gini. Gua masuk kok jadi gini jalannya gitu loh. Kok aneh banget, sepi, hening, nggak ada apa-apa gitu kan. Pikiran gue gini, wah nyasar nih gue nih. Tapi ya itu pikiran gue di situ doang. Tapi bis yang lo ikutin itu ya memang lewat situ gitu. Itu pokoknya dari setelah di Tirtonadi kelar itu kan bis masuk, gue udah nggak ngikutin bis dong. Gue lanjut aja gitu kan. Udah nggak ngikutin bis. Jadi lanjut aja. Dari situ tuh yang gue dapetnya tuh anehnya tuh. Tapi kan bisa aja emang daerah situ emang gak ada pemukimannya gitu. Memang seperti itu gitu tipikal daerahnya gitu. Kalaupun iya, tadi gini gue ini ya, emang ada tapi nggak selempeng itu sampai ini gitu loh, sampai
lama banget sih, sepi gitu loh. Itu lo lihat itu jam berapa? Itu berarti kira-kira jam Isya. 6:30 Isyaan, bener. 6:30 apa 6:30 masih maghrib? Jam 7-an deh, hampir mau Isya deh ya, hampir mau Isya. Soalnya kan tadi gue bilang ya, gue tuh kalau udah jalan, udah mau denger ini masih lanjut aja gitu. Oke. Gitu kan. Terus ya itu di situ anehnya di sini. Gue kalau ini pikiran gue cuma dua. Apakah ini shortcut yang gue bilang tadi, ring road ya kan, yang memang dibuat jalan truk-truk, ya kan? Kalau emang jalan truk itu tuh emang agak begitu jalannya, tapi masih ada rumah, ada warung. Ini kagak ada coy, kagak ada. Pikiran gue udah, ya udah ini mah gue ini apa namanya, kesasar ini gue mah gitu kan. Gue terusin lagi sampai gue mikir depan pasti ada warung lah seenggaknya, atau enggak truk yang berhenti mangkal lagi istirahat gitu kan. Emang dari jauh nggak kelihatan ada lampu-lampu? Kagak ada, cuma kayak apa ya? Apa sih kanan kiri, apa hutan atau sawah ya, atau gimana? Hampir kayak apa ya? Tahu apa sih? Kayak jalan panjang tapi bukan sawah. Ya kayak gitu, hijau doang gitu. Oke. Terus sampai anehnya gini, gue nemu kayak habis apa ya? Hutan habis dibakar gitu, habis ditebangin, habis digundulin gitu loh. Bau-bau kebakarnya masih ada. Kecium sama lu? Itu kan gelap, lu tau dari mana kalau itu emang apa bekas kecium, bekas kebakar daerah baunya. Situ. Oke. Kalau apa ya, kan tempat gua tuh kan emang dekat hutan ya. Itu tuh kalau ini dikit aja baunya udah kemana-mana. Sebelumnya lu udah tahu historinya bahwa jalan yang lu lewatin itu ya memang bekas kebakar gitu, hutan. Gak tahu deh masalahnya. Tapi intinya lu kecium gitu ya, kayak gitu. Terus? Ya itu, terus tahu-tahu dari setelah itu, gua nyampe di pertigaan di mana itu tuh jalan nembusin ke arah Sragen. Aneh dong. Sorry, gue soalnya nggak tahu ya apa namanya arah-arah di sana, jalan-jalan di sana nembusnya kemana-kemana gitu, makanya emang harusnya itu nembus kemana? Harusnya memang nembus ke situ, tapi nggak secepat itu. Nggak secepat itu. Iya, tapi nggak secepat itu. Itu berapa lama lu total durasi? Kalau harusnya, harusnya tuh sekitar 1,5 jam itu baru nyampe. Ini nggak ada 1,5 jam coy, nggak ada. Bagi gue nggak ada. Dan lu di situ ketemu ini nggak, apa namanya, orang, kendaraan lain? Nggak ada. Lo doang sendirian? Iya, anehnya kayak gitu. Tapi hawanya gimana? Ya karena gue pikirnya nyasar, yaudah. Ya walaupun nggak begitu takut, ngehin gitu nggak begitu negesin. Lempeng aja udah. Kok jalan gini banget gitu ya? Ya udahlah. Untungnya tadi nemu jalan itu, langsung dong gue lempengin lagi jalan, udah tancap gas aja. Ketika udah menuju ending nih dari jalanan yang aneh itu, terus ke apa namanya, ke muncul orang-orang atau kendaraan dari jauh gitu ya, itu tapi memang pas masih jalan itu udah mulai kelihatan tuh dari jauh ada ini sorot lampu. Oh, tahu-tahu aja sorot lampu. Sorot lampu apa sih, yang lampu jalan itu yang tinggi, yang pakai ini loh, lampu jalan. Ya itu, tahu-tahu ada itu, tapi tadi sepanjang jalan kagak ada. Jadi cuma lampu motor lo doang. Iya, makanya aneh gitu loh. Dan itu pengalaman gue satu-satunya sih yang sampai aneh banget kayak gitu. Terus itu tahun berapa ya tadi lo bilang? 2015an berarti. Itu udah, emang lo nggak pakai maps? Perasaan waktu itu udah ada deh, tapi enggak ya, lagi belum booming kayaknya waktu itu ya. Gua kalau jujur aja ya, gue tuh gaptek satu. Kedua, gue tuh kayak make insting aja, kalau nggak ketemu jalan langsung nanya orang. Mainnya gue gitu. Dan kalau nggak berani nanya, udah lempeng aja sampai nemu jalan lagi, sampai kira-kira gue familiar sama jalan itu gitu loh. Gue tuh orangnya begitu. Nah makanya gue lempengin aja sampai akhirnya ini nih gue terusin ya. Udah ketemu jalan raya, lempeng lagi nih. Itu anehnya gue kayak keserangan ngantuk coy. Tau-tau lu ngantuk banget tuh. Ngantuk banget di jalan antara ini ya, arah dari itu berarti udah masuk Karanganyar ke Sragen. Ini jalan emang lempeng tapi panjang, lempeng panjang. Sampai ke Ngawi tuh lempeng aja udah gitu loh, panjang. Itu gue kayak keserangan ngantuk gitu, ngantuk. Gue sampai ngerti, nyadarin diri sendiri kalau itu gue lagi tidur di jalan, nyetir tidur di jalan. Yang bikin aneh gini,
gue sadar gue kebangun itu gara-gara ada klaksonin gue dari depan. Din gitu kan. Din gitu kan. Terus gue dikatain, kalau di Jawa kan dibilang dancuk, kalau ngantuk istirahat gitu ya. Gitu kan, ada SPBU, dia bilang tuh di SPBU istirahat. Oh, dia ngomong gitu. Itu, soalnya emang mau tabrakan dan jalannya anehnya licin. Jalan jadi licin. Kenapa? Jadi kok ngerem gitu loh, kayak goyang-goyang gitu. Kenapa emang basah atau hujan? Iya, basah. Ternyata hujan. Terus anehnya kok hujan gitu kan. Tadi kagak hujan gitu loh. Paham enggak? Paham. Tadi kagak hujan kok sekarang hujan. Terus gua lihat SPBU ini nih kan. SPBU itu dari yang gua keluar dari Karanganyar tadi itu jauh coy, ada 3-4 kiloan. Jadi masa tangan gua bisa nyetir sendiri? Posisi tidur. Iya. Kalaupun ngantuk oleng, semua orang loh. Kalau ngantuk oleng, ini masa bisa lah? Oh, emang tangan bisa kaku sendiri jalan sendiri? Kalau lu ngantuk, nggak mungkin. Ini gua nggak make sense sih. Iya, maksudnya nggak make sense gitu, nggak logika gitu. Dalam keadaan merem, lu masih settle di jalan. Dan itu hujan. Kalaupun hujan, masa sih orang tidur nggak bangun? Nggak ngeh gitu ya. Iya. Udah basah aja itu baju. Anjir. Tapi lu nggak pernah cari tahu? Oh sorry, ini udah endingnya belum nih? Atau masih lanjut? Tadi kan lu SPBU nih. Nah, dari SPBU nih. Ya udah otomatis gue berhenti dong, mau gimana? Lu istirahat situ? Enggak, gue masih bengong. Enggak istirahat langsung ke SPBU, bengong gue di jalan langsung berhenti itu tadi. Untung nggak dipukul gue kan? Iya. Tadi dia udah emosi banget tuh kan? Emosi, orang bawa anak, bengong aja kok bisa ya gitu kan? Yaudah tuh, gue ada kali minum air doang, habis itu lanjut lagi. Lu nggak tidur tuh? Dengan begonya gue ya. Tapi udah nggak kerasa ngantuk? Langsung plong dari setelah kaget. Langsung plong lagi, nggak ada ngantuk lagi. Udah lanjut. Nah, gua nyampe ke Sragen. Udah nyampe Sragen kota. Udah nyampe Sragen kota, lanjut. Gua nggak berani lewat ring road. Soalnya kalau motor biasanya tuh suruh jalan pintasnya itu lewat situ. Ngikutin ini suruh lewat itu jalan apa sih namanya, jalan pintas ya. Oke. Alternatif, jalan alternatif. Jalan alternatif, nggak boleh jalan lewat kota. Bukan jalan protokol ya. Nah, gua saking takutnya karena kejadian tadi, gua lewat kota. Udah nggak apa-apa deh gitu. Rame ya kan? Yang penting rame aja udah. Walaupun di situ di alternatif itu emang jalan pedesaan, tapi gua masih takut coy. Soalnya menurut gua siang aja nih, jarak kampung ke kampung itu kebanyakan sawah. Iya. Kampung sawah. Iya, gue juga kalau mudik juga gue suka ini kan ngelewatin jalan-jalan alternatif kayak gitu tuh. Ntar ngelewatin pemukiman, tahu-tahu hutan atau sawah gitu. Iya makanya. Dan itu spooky gitu menurut gue yang biasa di kota. Iya, pikiran gue udah nggak deh gitu kan. Iya, nyari aman aja ya. Ya itu kan di lampu merah tuh gue pikiran gue belok nggak. Enggak. Langsung deh. Dengan lewat kota ya cari aman. Udah cari aman aja udah. Sama lewat kota tuh kayak wah, alhamdulillah ada orang, alhamdulillah lihat pemukiman gitu kan. Alhamdulillah lihat makanan. Di alun-alun nih, gue pikiran gue tuh belok gak nih, aduh lapar. Udah lanjut aja, ntar di rumah pasti makanan banyak, gue bilang kayak gitu. Udah lanjut aja deh, lanjut. Oke lanjut. Nah, dari setelah Sragen ini, kalau udah mau masuk Ngawi, itu jalan tuh lumayan sih. Sawah, baru kampung. Banyak sawah ya. Banyak sawah, kampung. Udah lumayan lagi gitu kan. Sampai akhirnya gue masuk di hutan Mantingan. Oke. Kalau orang tahu hutan Mantingan tuh katanya serem ya. Alas Mantingan tuh katanya serem. Dan ini selama ini gue menampik itu. Soalnya yang lalu-lalu gue mau berangkat pagi banget, mau berangkat malam banget, kagak ada kejadian apa-apa. Ini. Nah di sini nih gue ceritain deh. Oke. Jadi gimana? Jadi gini. Kalau udah masuk situ, ntar kan masuk hutan Mantingan.
Nah, hutan Mantingan ini sebelum masuk hutan Mantingan tuh kayak ada kayak timbangan gitu loh, timbangan buat truk. Apa tuh? Jadi kayak pos masuk truk kalau mau lewat perbatasan, nah perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, itu ntar ditimbang dulu. Oh gitu, itu ada ya? Gue baru tahu loh malah. Iya makanya ada begitu. Nah di situ tuh belum ada kejadian aneh sih, cuma ada kayak bekas aresto tapi nggak keurus. Emang udah nggak dipakai gitu, udah nggak. Ada resto nggak keurus. Di situ tuh mulai ada kejadian tuh. Apa nih? Itu udah jam 8 ya, jam 8 setengah 9-an deh, lebih kayaknya malah. Itu di situ tuh kayak ada kayak apa ya namanya ya, gubuk-gubukan gitu loh, lumayan banyak. Gubuk-gubukan itu maksudnya gimana? Gubuk-gubukan tempat makan, tapi masih ada. Masih ada. Nggak, sorry, soalnya pikiran gue gubuk-gubukan ya rumah gubuk gitu loh. Enggak. Apa itu ada apa namanya? Tadi lo bilang? Gubuk-gubukan gitu, kayak itu dibilang rest area tapi bukan gitu loh. Dekat situ, dekat timbangan itu. Nah, di situ jam segitu sih pikiran. Ya berarti emang bener rumah kan? Iya. Gubuk yang buat makan, kayak model kayak pendopo doang gitu. I see. Kan? Ya gitu. Itu banyak. Ada berapa ya? Ada 6 apa 8. Itu masih masuk sama yang resto yang nggak keurus itu kan? Masih satu komplek gitu lah ya. Gitu. Oke, terus? Menurut gua sih itu memang bekas tapi nggak dipakai gitu loh. Di situ sih gua lihat ada orang lagi istirahat gitu kan. Tapi kok kalau istirahat kok diem aja. Terus kok di situ? Kok di situ ngapain jam segitu? Dan yang namanya bangunan kalau udah nggak kepake dan nggak ada orang itu kan kelihatan ya. Dan di situ lu bisa menyimpulkan bahwa memang itu udah nggak terpakai, udah nggak ada orang. Tapi tahu-tahu kok ada orang di situ sendirian. Sendiri. Laki, perempuan? Nggak jelas. Bayangan doang gitu, siluet atau gimana? Gimana ya? Ketutup ini sih, orang gelap banget. Tapi maksudnya kan kelihatan nih biasanya penampakannya, maksudnya gini, kalau emang orang apa botak atau rambutnya panjang atau apa itu nggak kelihatan, berarti siluet doang. Duduk aja. Dari belakang apa dari depan lu lihat? Udah duduk gini doang kan, gue cuma sekilas doang, nggak berani lihat banget orang gue lagi nyetir. Dia di dalam gubuknya itu. Ngadepnya kemana? Ke jalan apa? Ke jalan. Ngadep ke jalan dianya. Tapi cuma satu itu doang ya, dari satu spot. Jadi kalau dihitung dari 1, 2, 3, 4 di gubuk kelima kalau nggak salah, inget ya, itu di gubuk kelima dia duduk di situ. Udah tuh gue ngegas dong, kenceng aja langsung lah. Gue gaspol, udah tuh lewat. Nah dari situ pas mau masuk ke hutannya, pas masuk di hutannya nih mulai ada aneh. Kan tadi gue ngegaspol, ada truk lewat, gue ikutin dong nyari jalan karena lampu. Truknya satu arah sama lu atau ngelawan arah? Satu arah. Terus ada bus yang ngelawan arah. Biasa kan bus ini Jawa Tengah Jawa Timur tuh, yang lu tau lah pasti. Ininya rumornya. Iya. Kan. Itu yang itu ada lagi tuh, nanti bisa kita bahas ya. Ada ceritanya tuh. Jadi gua ngikutin truk itu karena lampu gua tuh motor butut bagaimana sih? Gitu kan, sekali ada motor lewat yang agak ini gua ikutin, sekali ada truk gua ikutin gitu kan. Nah, truknya ini kenceng. Gua ini kan udah enggak kelewat, udah gua nyantai sampai kok plus gak ada yang lewat lagi. Gak ada yang lewat lagi. Pas banget di hutan. Iya, pas banget di hutannya itu. Sebel gue. Iya. Bikin deg-degan. Iya kan. Nah, sasaran gue tuh gini, di hutan itu tuh kalau ada jembatan. Nah, sebelum jembatan itu kayak ada pos polisi gitu dah. Nah, gue ngincer di situ. Kalau udah dapet di situ tuh, berarti udah deket gitu loh. Nah, udah deket nih sama sama subterminal gitu kan. Udah, gue ngejar di situ, targetnya di situ, nyampe di situ gitu kan. Pas gue udah punya tekad itu tuh, gue gas. Pol, udah mentok 80. Sorry ya. Ekspektasi lu 150 gitu kan. Enggak, 80 bisanya cuma. Motor lama. Motor butut, what do you expect? Expect lu 150, kagak 80 udah mentok. Tapi kayak masuk 20-30an. Lu lambat banget. Lu bisa bayangin gak? Itu lambat banget kan, maksud gue
lambatnya apa terasa berat sama lo atau gimana? Awalnya itu gua gas kok jalannya kok segini. Abis itu gua gas lagi. Kok rasanya kayak bawa ini ya, karena gua orang kampung ya. Biasa suruh orang tua gua buat iniin apa namanya? Padi. Yang dijadiin beras. Suruh gilingin padi. Itu biasa gua angkut-angkut. Pakai motor itu juga gitu kan. Rasanya itu kayak gua bawa 4 karung beratnya. Berat. Awalnya gue belum mikir aneh-aneh, wah ini apanya ya gitu kan. Apanya yang belum diservis sih gitu kan. Emang gue belum nyervis sih emang gitu kan. Apa olinya habis apa gimana gitu kan. Gue mikir ya udah deh gitu kan. Gue masih positive thinking. Lu mikirnya pokoknya emang kesalahan teknis dari motor gitu ya, yang lo masih ya. Pikiran gue logik banget deh gitu kan. Gak mikir yang aneh-aneh. Perasaan gue mah perasaan aja gitu kan. Udah gitu kan, logik aja udah. Sampai akhirnya ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Dan ketawanya gak nyantai. Cewek cowok? Cewek. Deket atau jauh? Kayak gitu. Serius. Tapi kayak lucu lu, gue sebel. Serius. Suaranya dekat dan kata orang kalau suaranya dekat itu jauh. Dianya jauh kan, ya. Tapi deket terus kenceng. Gitu tadi. Gitu doang. Terus gitu doang. Gue sebel. Gitu doang. Terus habis itu kok gitu lagi suaranya tapi jauh. Gitu. Tapi jauh. Ya. Dah bisa nebak deh. Itu kan so far suara ya. Baru suara. Gue masih ngegas aja. Masih ngegas. Sampai akhirnya nangis dia. Ini kan lo sembari jalan nih. Berarti kan ya pas nangis itu dia ngikutin terus gitu suaranya. Ngikutin lo terus. Tapi nggak sering ya. Kayak sesekali doang. Kayak gitu tuh sesekali doang. Nggak kayak langsung ada terus enggak. Ya namanya orang nyetir gimana sih gitu kan. Sampai ya pas nangis itu. Nangisnya tuh juga ini kayak nangis anak kecil yang sesemukan aja gitu. Ya. Oh iya sesemukan kan. Gitu loh. Kayak nangis ngerintih. Gitu loh. Untung nggak ada suara yang aneh-aneh kayak minta tolong apa nggak ada untungnya gitu. Makin udah gitu aneh. Anjir. Suara kayak gitu udah aneh menurut gue. Itu jam berapa ya? Udah jam 9 lebih kali ya. Oke. Terus masih kuat kalau. Lanjutin. Okay. Nanggung soalnya. Gue takut tapi kepo. Nah, ya kan. Nah, abis itu nggak tahu kenapa suara itu hilang dan beratnya itu juga hilang. Yang tadi beban itu hilang itu pas banget udah mau nyampe di sebelah kiri itu ada lapangan gede. Nah, abis lapangan gede itu tuh ntar ada SPBU lagi. Di situ lompat motor. Karena lu kan tadi ngegasnya sampai berapa? 80 ya? Harusnya. Iya. Ya kan? Lompat motor itu karena tadi mungkin ketekan atau apa kali. Beda dimensi gitu ya. Maybe ya tahu juga. Dari dimensi yang ada itunya tahu-tahu langsung ke dunia nyata lagi gitu, makanya lompat gitu kali ya. Dan yang bikin aneh, gua enggak ketemu pos polisi, tapi tahu-tahu udah nyampe SPBU lagi. Emang jauh. Harusnya ada. Harusnya lewat pos polisi dulu, lewatin jembatan dulu. Gitu lagi, coy. Berarti lo 2 kali nih selama satu perjalanan ini ngerasain tuh. Terus selama 1 malam ini nih kejadian, kalau gua ceritain sampai akhir lu jangan kaget ya. Masih ada lagi emang? Ya, jadi dari nyampe SPBU itu kan lompat. SPBU itu udah mau tutup apa gimana gitu. Ya namanya SPBU kampung. Ya kan? Kalau agak sepi ya udah orangnya udah kayak gitu. Nah, walaupun masih ada yang jaga tapi kan cuma 1-2, nggak sebanyak yang kayak di kota gini. Iya, terus ya kan? Ya udah otomatis lemes dong gua. Di SPBU istirahat lagi gua sambil glosor gitu kan. Glosor tuh apa ya bahasa di sini ya? Goler. Ya, enggak, nyender. Ya, nyender ya kan. Tapi tar dulu, pas lu proses tadi lu denger suara ketawa dulu apa? Ketawa dulu terus nangis gitu ya. Itu lu gimana ekspresi lu? Gue kalang kabut coy. Gue kalang kabut tapi masih fokus ke depan aja. Gimana nih, tapi motor lambat banget gitu ya. Tapi lu udah ada pikiran bahwa ini gue lagi diganggu nih gitu. Ya ini udah pikiran gue wah ini emang
rese gitu. Rese tapi kok nolong. Nolongnya maksudnya kok ngasih shortcut gitu. Iya, lebih cepet gitu Iya, ya. lebih Kan cepet. lu 2 kali kayak gitu ya, 2 kali. lebih cepet. Harusnya soalnya kalau nyampe SPBU itu kalau gua hitung tuh harusnya setengah 10-an ya. Ini jam 9 belum ada, jam 9 belum ada udah nyampe. Shortcut lagi. Oke. Baiklah, makasih loh ya. Makasih. Tapi kan belum selesai nih. Iya, ya. belum selesai Lanjutin nih. lagi. Terus habis SPBU nih. Nah, habis SPBU sebenarnya ini masih di hutan Mantingan. Jadi hutan Mantingan tuh kayak kepotong, tapi ntar masuk hutan Mantingan lagi kalau gua lanjutin lurus. Kepotong ini berarti SPBU dan pemukiman gitu-gitu ya? Harusnya dari situ langsung masuk pemukiman dan ntar ketemu subterminal. Nah, ini subterminal tuh kalau nggak salah namanya Widodaren apa ya? Gemarang apa nggak salah, gue lupa namanya sih. Soalnya tujuan gue kalau mau ke kampung gue tuh subterminal satunya setelah ini, setelah subterminal ini. Terkenalnya sih kalau ini sih di ini namanya Walikukun. Nih subterminal ini. Nah habis Walikukun ini ntar kalau gue lanjutin ke hutan Mantingan lagi nih, alas Mantingan lagi nih, ntar ketemunya ke nih Monumen Suryo. Nah dari Monumen Suryo itu masih hutan sebenarnya. Ntar lanjut ke subterminal Sidowaya. Nah Sidowaya ini nih yang ntar menuju ke kampung gua, belok lah gitu, masuk ke kampung gitu. Karena udah ketakutan duluan, gua ambil shortcut lagi. Kok lu malah shortcut lagi? Turun lu kan jalan yang kota. Ini udah nggak dapet kota coy. Oh gitu. Gua lurus nyampe ke subterminal Sidowaya itu tuh hutan. Hutan, siapa yang berani sih? Udah dapat kejadian kayak gitu, siapa sih yang berani gitu kan? Gua akhirnya nuju ke ini Walikukun itu tuh, ntar pikiran gua tuh udah ketemu desa aja udah, nggak apa-apa deh gitu kan, ketemu pasar, ketemu desa, ketemu stasiun Walikukun gitu kan. Ntar ketemu desa lagi, walaupun ntar ada sawah lah apa, nggak apa-apa deh gitu loh. Yang penting dapat pemukiman gitu loh. Pikiran gua gitu. Yaudah, malah apes. Nih apesnya nih gini. Kalau gue ceritain lagi, jadi apesnya gini. Gue lanjutin cerita ini ya. Jadi gue milih belok kanan ke Walikukun, arah ke Gunung Lawu. Kalau lurus lempeng ntar tembusnya ke Gunung Lawu. Terus? Ya. Tapi ntar ada beloknya sih dari stasiun Walikukun itu, ntar ada belok ke kampung gitu. Nah ntar itu shortcut menuju ke kampung gua. Nah di sini nih kejadiannya nih, ada lagi kejadian nih. Aduh. Ada ya banyak. Banyak ini. Jadi dalam satu malam ini kejadian paling gokil bagi gua nih sumpah. Jadi gua lanjutin perjalanan sampai situ, udah gua mikirnya sih wah masih ada orang lah jam segitu gitu kan. Sepi coy. Pemukiman udah nggak banyak orang. Ya iyalah jam segitu, jam berapa sih? Setengah 10-an berarti ya. Udah setengah 10-an berarti. Jam 9-an, jam setengah 10 deh gitu kan. Udah masuk di kampung pertama, oke lah masih ada lampu, masih ada orang biasa, orang pemuda nongkrong. Ya kan? Udah. Nah ini di sini dari situ langsung masuk kayak hutan jati tapi dikit, kayak hutan buatan gitu loh. Kayaknya emang milik orang sih, buat dijual lagi jatuhnya. Ya. Buat dijual lagi. Nah di situ saking takutnya gua kalau ada motor lewat gue ikutin. Anehnya nggak ada motor lewat. Lu sendirian lagi nih? Sendirian lagi sampai akhirnya ada motor Shogun warna biru. Gua lupa platnya, tapi ini Shogun warna biru nolong gua nih. Satu arah tuh sama lu, nggak lawan arah? Nggak, jadi dia yang nyalip gua. Dia nyalip gue ikutin sampai orang beneran itu. Semoga aja, amin. Terus Gue ceritain deh lanjutannya, ntar lu jangan kaget ya. Jadi gue terusin sampai ngelewatin sawah, itu sepanjang jalan sawah semua sampai ada pertigaan di tengah sawah. Di pertigaan tengah sawah dia belok nggak tahu kemana, pokoknya habis itu kayak kenceng, udah motor ini kayak kenceng tapi kayak nggak biasanya Shogun seberapa sih kencengnya, dimodif-modifnya motor gitu kan, pung gitu kan. Ini orang belok kemana? Gua tengok kiri nggak ada, gua tengok kanan kan nggak ada. Jadi gua kayak berhenti sebentar gitu, mesti ini orang mau kemana.
gak ada gitu kan. Kalau emang dia berhenti, seenggaknya lampu sorot belakang itu, lampu belakangnya kelihatan, lampu merah tuh gak ada. Lampu remnya ya. Dibelokin kagak ada, belokan kagak ada. Mikir dong gua. Ini motor beneran bukan? Ya ampun, tadi lu bilang itu nolong lu, ternyata dia ngilang lu nggak tahu. Oke, terus? Nah, Apa mungkin parkir kali? Itu ada rumahnya ada rumah di situ gitu. Kagak ada rumah coy, itu sawah. Tapi yang bawa motor Shogun itu gimana penampilannya? Maksudnya kelihatan nggak? Maksudnya lu negesin nggak? Nggak negesin banget, cuma pakai helm tapi. Helm. Oh, kalaupun emang bukan manusia tetap mengikuti ini ya, masih mengikuti aturan ya. Gitu. Pakai helm. Mainnya jauh berarti ini. terus mungkin transferan dari Jogja kali ya, nggak tahu juga. Aduh. Terus. Nah dari situ gue terusin tuh sampai ketemu kayak belokan tapi tajam. Jadi kayak jembatan belokan gitu, tajam belokannya. Nah di situ tuh udah kejadian lagi. Ini yang agak serem. Si Mbak Kuntinya muncul. Oke. Munculnya pas gimana? Di belokan. Jadi ada jembatan. Di belokan muncul dia. Udah belokan jembatan lagi itu kan jembatan katanya juga tempatnya itu pada ini ya, bersarang gitu ya. Makanya di situ tuh kayak wah gak beres lagi nih gua. Enggak, tar dulu. Lo kan belok terus ada jembatan. Terus dia lagi ngapain? Dia duduk di belakang karena dari spion kelihatan. Oh, itu setelah lo lewatin. Jadi udah masuk jembatan nih, dia kayak langsung nongol. Ya gitu nah, pokoknya. Enggak. Pas lo lagi ngeliatin jembatan itu dia udah ada. Pas lagi gua belok. Baru pas gua belok lewat jembatan dong. Tahu-tahu di belakang. Belakang kayak enggak, belakang apa lu nih? Belakang motor lu. Serius. Gua kira di jembatan lo dia biasa kan di jembatan kan ada besi-besinya tuh kan ya. Serius. Ini kayak tahu enggak sih kayak jembatan yang dikasih fondasi gitu buat dudukan, tahu enggak? Iya. Nah, jembatan model begitu bukan kayak jembatan gede. Iya ngerti, jembatan kecil gitu kan yang di kampung-kampung gitu. Kayak dudukan gitu. Ya kayak gitu. Apa sih kalau? Gue pikir dia duduk di sana, bukan di jok lu. Kagak. Duduk di jok lu. Iya. Kelihatan di spion. Soalnya gini, gua ngeliatnya di spion ya, walaupun kayak gini doang, kayak ngelirik doang gitu. Soalnya posisinya gini, dia tuh dek gitu kan. Kayak gue tuh langsung semeriwing gitu loh. Ih, sebel gue. Gue sebel. Semeriwing gitu loh. Dan itu tuh untungnya nggak lama. Jadi jembatan habis, hilang. Oh, nggak. Dia ini nggak ngapa-ngapain pas selama duduk di jok lu. Nggak ada suara, nggak ada apa. Mungkin ngajak ngobrol. Nggak ada sama sekali. Mungkin Mas, ayo bawa saya ke alhamdulillah kalau gitu. Baik banget ya. Anjir. Kalau lu manusia kagak apa-apa deh. Gitu. Udah gitu aja. Iya. Nggak ngatawain lu, nggak nangisin lu. Nggak. Abis itu ketemu kampung. Nah, abis dari kampung ini ketemu sawah lagi. Nih, klimaksnya di sini nih. Sebentar, yang tadi ini si Mbak. Oh yaudah, coba ini dulu ya deh, sampai sawah dulu deh, coba sampai. Enggak, Mbak Kuntinya kenapa? Mau tanya apa? Menurut lo itu dia dari apa? Yang dari hutan? Yang tadi itu lo yang ngetawain lo di jalan, yang lo lambat banget di motor itu, atau memang dia beda yang lagi. Di situ yang memang penunggu jembatan itu? Kalau menurut gua sih beda orang kayaknya ya. Soalnya udah jauh. Beda makhluk. Beda orang karena bukan orang coy. Apa dong? Bukan beda. Orang coy, itu makhluk. Beda individunya ya. Gitu. Sama-sama Mbak Kay, tapi itu yang penduduk hutan yang pertama itu yang tadi gangguin dia sama yang di jembatan mungkin lain gitu ya. Oke. Nah, dari situ udah tuh gue lanjutin lagi. Ini udah jam 10-an apa ya? Pokoknya udah jam 10-an setengah 11 deh kalau nggak salah ya. Ini yang klimaksnya di sini nih. Kuburan. Iya. Di tengah sawah. Di tengah sawah. Abis kuburan itu tikungan langsung jembatan. Ini kejadian yang paling bikin gue gue sampai nggak bisa ngomong deh. Oke. Gimana ceritanya? Emang yang lo lihat apa? Lo lihat dulu atau lo dengerin dulu ada something? Jadi gini awalnya.
dari kampung kelar nih. Nah abis itu tuh lewatin sawah. Abis sawah tuh udah kelihatan. Emang sih gue kalau lewat situ nggak mungkin nggak merinding. Tapi baru ini kejadian yang bikin gue sampai shock banget, sumpah. Jujur gue shock. Jadi gini, nyampe baru mau ngelewatin, kan ini modelnya gini. Ini kuburannya, kuburan. Ini jalan, ntar belok. Ini kuburan, belok lagi, baru jembatan. Jadi modelnya kayak nikungnya banget gitu. Nah baru mau masuk ini kuburan kan ada kayak pohon, gue lupa ini pohon beringin atau pohon apa ya, apa namanya? Pokoknya pohon gede gitu. Lu tau nggak pohon trembesi itu apa ya? Nggak tahu, gue nggak ngerti tuh. Kayak gimana? Yang tahu pohon trembesi itu apa, bahasa Indonya silakan di komen ya. Ya, karena gue nggak tahu perpohonan ya, terus perpohonan ya. Pokoknya itu pohon serem banget, pohon tinggi, itu udah gede gitu. Dan pohon itu, tua gitu ya. Itu tuh kayak nggak tahu ya sekarang masih ada apa nggak pohonnya. Itu tuh kayak melengkung gitu, nggak sengaja dilengkungin gitu, turun banget ke arah jalan. Di situ ada satu Mbak Kunti di pohon itu, duduk nangkring di pohon itu. Nah, kayak ngetawain gua, ngeliatin gua sambil mainin kaki gini. Lu ngelihat jelas mukanya? Ini pure, baru ini gua ngeliat sampai sejelas itu. Senyum, gini, tawa, oh my god, anjir, menyeringai gitu ya. Sambil mainin kaki. Tapi memang ya dia tipikal ya kayak gitu ya. Gak tahu gua nih, anjir. Duduk terus kakinya kayak gitu. Nah terus karena itu kan gua nggak sengaja dong, nggak posisi kayak gitu, gua delangak gitu kan, gua delangak ya, otomatis gua ngeliatin. Lo ngeliat dia kuburannya lah gitu kan. Dia ngeliat lo. Ya udah gini kayak apa ya, kayak nimangin gua tau. Nih kayak ditimang-timangin gitu, nah mang timang anakku sayang gitu kali ya, dikira anaknya dia kali ya. Anjir. Nah pas itu ya otomatis gue ngeliat kuburannya dong. Nah di kuburan itu kayak ada perumahan yang buat tempat ini loh, apa namanya, yang buat gotong mayat, keranda. Yang dibuat nempetin keranda. Di situ ada, gue lihat ada kakek-kakek bawa cangkul, tapi perut ke bawah nggak ada. Ih, gue sebel. Terus dia lagi ngapain? Udah gini doang. Nggak lagi nyangkul. Dia cuma bawa cangkul doang. Dia ngeliatin lo. Iyalah. Ih, what the hell. Terus di kuburannya, di atas kuburan itu ada poci banyak banget. Nyebar atau ngumpul di satu kuburan? Di tiap kuburan? Di atas nisan. Gua nggak bisa ngitung, tapi yang kelihatan tuh yang paling depan doang. Di atas nisan. Sekitar berapa itu? Gua nggak tahu. Terus ada peri. Ketawa-tawa. Peri itu kalau orang lihat tuh paling bayanginnya tuh fairy itu kecil-kecil. Iya itu ya. Kalau ngomong peri gue langsung Tapi ini menurut gue sih kalau peri di ini gue ya, maksudnya di apa ya, sepengetahuan gue dan seininya orang-orang situ bilangnya peri itu ya orang cantik banget emang. Tapi ya nggak kelihatan banget soalnya ya lampu cuma di doang gitu. Tapi banyak ketawanya nggak santai. Ya bisa jadi tuh sesama Mbak Kay, bukan peri. Beda. Sorry, itu ada kultur lagi berarti kan, ada kultur lagi. Peri itu di daerah lu berarti, di daerah lu itu. Di daerah gua nyebutnya peri. Oh, orang cantik, perempuan. Tapi bukan orang, bukan makhluk, bukan manusia. Soalnya kalau si Kunti tadi itu tuh kayak bajunya rombeng-rombeng nggak putih. Ya, lo pada kalau pada ngelihat yang baju putih kayaknya itu emang udah dibuat deh. Tapi yang gua lihat itu bajunya nggak putih, coy. Lusuh gitu tapi bukan putih. Sorry ya. Tapi memang rambutnya panjang ya? Panjang. Yang nyeringai sampai Allahu Akbar. Gua bilangnya gimana itu, mukanya udah hancurin. Tapi peri ini cantik-cantik. Kayak ya gimana ya? Jadi kenapa itu nggak bisa dibilang sesama Mbak Kay ya, karena dia justru penampilannya wujudnya udah wujud. Iya, berkebalikan dari si Mbak Kay ini ya. Kayak inilah gitu, maksudnya bajunya yang biasa aja gitu.
beda sama si Mbak Kun itu, beda. Nah di situ tuh udah tuh kayak lu ini nih yang bikin gue ini masih inget. Mas Inara, Mas ditegur gue sebel terus. Nah pas udah jalannya lubang-lubang ya kan, udah jalannya lubang-lubang, gue terjang aja udah. Untungnya nggak digangguin lagi ya, nggak diberatin lah apa, nggak bisa ini gas apa gitu kan, nggak gitu kan. Pas lagi belok, tapi motor lu lancar ya? untungnya lancar ya, tapi sambil melongo bagaimana ngegasnya ya, kayak gimana sih. terus Yaudah, terus gue kira tuh ada pohon gede gitu. Kan terus habis itu lo ke jembatan tuh ya, lewat jembatan? Belum, jadi baru mau belok gitu. Mau belok, ntar kan belok satu lagi baru ke jembatan. Itu kan langsung beloknya tajam banget lah gitu. Di situ gue lihat ada pohon gede, gue kira pohon, gue lihat ke atas dong, Mr. G. Ya, komplit banget. terus Matanya hijau. Bukannya merah katanya? Gue gak ngerti, ini matanya hijau. Matanya hijau, terus taringnya panjang. Soalnya nggak jelas sih badannya kan, bulu semua gitu. Bulu gede, tinggi, ada kali segini ke atas lagi. Udah habis itu dia ngapain ngeliatin lu doang? Ya nggak gerak nggak apa, udah berdiri doang. Gue kira pohon kan. Soalnya setahu gue di situ nggak ada pohon, ada pohonnya di depan doang. Udah tuh lanjut dari jembatan lurus lempeng, udah nyampe rumah aja. Udah pada di tidur. Jembatan tapi udah nggak ada apa-apa. Nggak ada, alhamdulillah udah nggak ada apa-apa. Nyampe rumah, gua udah bingung aja pada tidur. Gua gebrak rumah tuh kayak udah nggak santai sumpah. Rumah depan, pintu depan tuh kayak gua dobrak aja udah. Masuk, copot nyampe jam berapa? Copot baju sekitar jam 11-an. 11 setengah 12-an lah. Gua nggak ngeh deh pokoknya. Terus udah tuh baju basah gue buangin semua ke kamar mandi, langsung selimutan, kedinginan gue. Besoknya gue sakit. Langsung sakit. Besoknya gue sakit terus masuk rumah sakit. Nah ini di rumah sakit itu tuh yang gue ceritain, bakal gue ceritain nanti. Nah yang di rumah sakit itu mungkin nanti akan kita bahas di episode selanjutnya ya? Berbeda ya gitu. Cuman nanti kalau misal ada tambahan atau ada mungkin kalian yang tahu tentang ini. Iya benar-benar yang tahu tentang pernah ngalamin juga di daerah situ. Tuh, atau di daerahnya itu mungkin lo perlu jelasin kali. Daerahnya lo perlu jelasin kali biar orang-orang yang di sana juga bisa bisa ngasih kesaksian bahwa yes, this place is so creepy and spooky. Iya, maybe. And haunted gitu. Tapi gue gak mau nyebutin desa-desanya, soalnya takutnya itu. Ini ya. Gue ngasih spotnya aja. Oh iya benar, nggak apa-apa ditebak-tebak aja. Nanti barangkali dibisikin sama Vicky ya, di mana lokasi tepatnya gitu. Yang jelas patokannya tadi ya guys, kalau memang lu orang situ pasti tahu sih daerah-daerah yang gue sebutin tadi, yang sampai jelas banget itu jembatan berapa kali itu. Pokoknya rutenya itu dari Jogja ke Ngawi ya, ya kan, dari Jogja ke Ngawi. Yang orang situ dan yang biasa lewat situ mungkin bisa atau sharing pengalaman juga tuh ya. Atau mungkin punya kejadian yang berbeda dari gua yang ngalamin. Bisa diceritain tentang guys. Perjalanan ya, perjalanan lo pulang, perjalanan lo kemana, lo bisa sharing di YouTube kita di Asia Live Entertainment, khususnya di segmen horor lagi. Oh iya, kalau ada cerita nih guys, kalau pengen dibacain ceritanya atau mau datang sendiri bisa guys, ke ini ya, ke Asia Live Entertain @gmail.com itu bisa dikirim ke situ kalau misal ada cerita. Terus jangan lupa like channel kita Asia Live Entertainment. Terus pantengin terus segmen kita horor lagi ini. Jangan lupa juga like, subscribe ya. Dan komen pasti yang kita tunggu sih komennya sih. Ya, untuk itu untuk sekarang segitu aja kali ya. Nanti next baru cerita yang lanjutannya itu ya. Oke. Gue Vika. Gue Vicky. Siap-siap merinding di horor logi selanjutnya. Oke.